Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 172 Hadiah yang jelas dan hukuman yang jelas. Aku. Saat menghadapi interogasi Zhuge Liuyun, rahang Liu Chengen gemetar dan lidahnya tercekat. Dia bahkan tidak bisa mengucapkan satu kalimat pun. Hus tiba-tiba, Zhuge Liuyun yang berada di panggung hidup dan mati melambaikan tangannya. Dengan suara keras, Liu Chengen yang berada beberapa ratus meter jauhnya terlempar ke belakang. Saat ia mendarat di tanah, darah keluar dari hidung dan mulutnya. Wajahnya membengkak dan bahkan ada bekas telapak tangan berwarna merah darah yang tercetak dalam di sana. Penatua Zhuge, kasihanilah. Penatua Zhuge, kasihanilah. Aku punya mata, tetapi tidak mengenali Gunung Tai dan aku tidak tahu bahwa Chu Feng adalah muridmu. Jika aku tahu, bahkan jika aku punya nyali, aku tidak akan berani. Setelah ditampar di udara, Liu Chengen segera berlutut di lantai dan tidak peduli dengan tatapan orang banyak. Dia terus bersujud dengan tangan terkepal ke arah Zhuge Liuyun yang berada di atas panggung dan dengan keras memohon agar dia diselamatkan. Ketika mereka melihat kejadian itu, tidak seorang pun merasa bahwa Liu Chengen kehilangan muka. Sebaliknya, mereka merasa bahwa itu sepenuhnya masuk akal. Ketika menghadapi Zhuge Liuyun, siapa yang tidak berani mengikuti apa yang dia katakan? Bahkan Zhong Liyihu tidak berani membantah, apalagi seorang tetua pengadilan dalam. Apakah ada orang lain yang mengeluhkan Chu Feng? Zhuge Liuyun menyapukan tatapan dinginnya ke sekelilingnya. Tatapan dinginnya melesat kemana-mana dan auranya yang mendominasi pun terungkap. Pada saat itu, siapa yang berani bicara? Tidak peduli apakah mereka memiliki keluhan terhadap Chu Feng atau tidak senang terhadapnya, semua orang menutup mulut mereka dan secara tidak sadar melangkah mundur. Seolah-olah itu menunjukkan bahwa mereka tidak berani mengeluh terhadap Chu Feng, mereka juga tidak berani memiliki pikiran yang merugikan terhadap murid Zhuge Liuyun. Melihat itu, Zhuge Liuyun menganggukkan kepalanya dengan puas, lalu berjalan di samping Surou dan berkata, "Surou, kau telah melakukan perbuatan baik untuk muridku sebelumnya dengan melindunginya. Aku akan membalasmu dengan ini." Cahaya bersinar di pinggang Zhuge Liuyun dan obat hijau tua muncul di telapak tangannya. Obat itu terlalu indah. Obat itu berkilau, tembus cahaya, dan cahaya berputar di sekitarnya. Obat itu berkilau seperti harta karun, dan yang terpenting adalah energi yang dikandungnya sangat besar. Bahkan udara di sekitarnya perlahan bergoyang seperti sedang bergetar, karena obat itu mengandung kekuatan yang sangat besar. Obat yang mujarab. Semua orang sangat terkejut. Bahkan para tetua inti mengungkapkan ekspresi kagum karena itu adalah obat yang sangat hebat. Itu bahkan obat yang sangat hebat dengan kualitas yang tinggi dan harganya sangat tinggi. Bisa dikatakan mahal dan langka. Itu adalah harta karun yang tidak dapat ditemukan dengan mudah, dan seseorang harus menemukannya dengan keberuntungan. Itu memiliki efek yang sangat hebat bagi orang-orang di alam yang sangat hebat. Terima kasih, Tetua Zhuge. Bahkan mata Surou pun berbinar saat melihat obat yang sangat mujarab itu. Di wajahnya yang sangat cantik, dia dipenuhi dengan sinar kebahagiaan. Dia dengan hati-hati memegang obat yang sangat mujarab itu di tangannya. Obat-obatan yang sangat berharga terlalu mahal, terutama yang berkualitas tinggi. Bahkan dengan status Surou, dia tidak dapat menggunakannya sesuai keinginannya. Kenyataannya, bahkan banyak orang di alam yang sangat berharga tidak mampu membeli satu pun obat-obatan yang sangat berharga dengan kualitas rendah. Dari situ, orang dapat mengetahui betapa mahalnya harga obat-obatan yang sangat berharga. Penatua Li, terima kasih juga. Zhuge Liuyun mengeluarkan obat mendalam berkualitas tinggi lainnya dan memberikannya kepada Penatua Li. Tetua Li tersenyum tipis dan kerutan di wajahnya berubah menjadi senyuman. Di mata orang-orang, dia tampak seperti roti kukus, tetapi dia adalah roti kukus yang bahagia. Tindakan Zhuge Liuyun menyebabkan banyak murid dan tetua melepaskan diri dari keserakahan. Obat-obatan berkualitas tinggi adalah harta yang tak ternilai bagi mereka. Namun, Zhuge Liuyun memberikannya dengan sangat murah hati. Namun, orang yang paling menginginkannya adalah Chu Feng. Itu adalah obat-obatan yang sangat hebat. Obat-obatan yang sangat hebat. Itu bahkan obat-obatan yang sangat hebat berkualitas tinggi, dan kekuatan yang sangat hebat yang terkandung di dalamnya bahkan tidak dapat dibandingkan dengan manik-manik origin. Jika dia menelan satu, siapa yang tahu tingkat kultivasi apa yang akan dia capai? Tampaknya mampu merasakan kekuatan roh Chu Feng, Zhuge Liuyun menatap Chu Feng dengan tajam. Bagaimanapun, tindakan yang dilakukannya adalah untuk membantu Chu Feng. Dia ingin semua orang tahu bahwa dia tidak akan memaafkan mereka yang ingin menjaga Chu Feng. Namun, dia pasti akan memberi penghargaan kepada mereka yang membantu Chu Feng. Di samping itu, dia memberitahu para murid inti dan tetua inti sekolah naga Azure, bahwa antara Chu Feng dan Gong Luyun, mereka tidak dapat memilih Chu Feng. Akan tetapi, mereka sebaiknya tidak terlalu condong ke arah Gong Luyun karena Chu Feng memiliki gurunya yang mendukungnya di belakangnya.
Bocah bau, kembalilah bersamaku. Suge Liuyun meraih bahu Chu Feng, dan setelah riak udara di sekitarnya, mereka berdua menghilang seperti iblis. Memang, orang normal tidak dapat melakukan metode yang dapat dilakukan oleh spiritualis dunia. Setelah Suge Liuyun pergi, kerumunan yang tenang itu meledak dengan suara dentuman bagaikan panci yang meledak, dan segala macam diskusi dimulai bagaikan air mendidih. Ini serius. Chu Feng bukan hanya seorang jenius, dia bahkan memiliki Suge Liuyun sebagai gurunya. Di masa depan, siapa yang berani menyentuhnya? Itu tentu saja berita besar yang luar biasa. Chu Feng adalah seorang jenius, karena ia mampu membunuh Wu Jiu yang berada di level kelima alam origin dengan kultivasinya di level pertama alam origin. Setelah membunuh Wu Jiu, ia secara tak kasat mata menggantikan posisi Wu Jiu di papan peringkat Azure Dragon dan menjadi yang ke-9 di papan peringkat Azure Dragon. Namun, Chu Feng baru berusia 15 tahun, dan di papan peringkat Azure Dragon, dia tidak diragukan lagi adalah yang termuda di sana. Jika semua orang di papan peringkat Azure Dragon adalah jenius, Chu Feng akan menjadi yang termuda dengan potensi paling besar. Bagaimanapun, bahkan Gong Luyun tidak dapat mengalahkan yang kuat sebagai yang lemah dan mampu membunuh lawannya yang 4 tingkat di atasnya. Selain itu, Chu Feng bukan hanya seorang jenius, ada perisai besar di belakangnya. Dia adalah orang yang bahkan kepala sekolah Azure Dragon tidak berani menyinggungnya. Spiritualis dunia Suge Liuyun. Sejak hari itu, semua orang di sekolah Azure Dragon harus mengevaluasi ulang Chu Feng. Bagaimanapun, Chu Feng memiliki bakat yang kuat. Dalam waktu yang singkat, kurang dari 2 bulan, ia memasuki alam origin tingkat 1 dari alam spirit tingkat 7. Hanya surga yang akan tahu alam apa yang akan ia capai dalam pertempuran yang telah diatur dalam 10 bulan. Dengan kekuatan tempurnya yang luar biasa, mungkin dia benar-benar dapat menangkis 3 serangan Gong Luyun dalam pertempuran yang telah diatur dalam 1 tahun, dan menurut perjanjian, selama Chu Feng mampu menangkis 3 serangan Gong Luyun, dia akan menang. Pada saat itu, Gong Luyun harus bunuh diri. Sebelumnya, orang-orang merasa bahwa Chu Feng ingin mati ketika ia menantang Gong Luyun dan peluangnya untuk menang adalah 0. Namun, setelah hari ini, mereka menemukan bahwa ada ketegangan besar dalam pertarungan yang telah diatur. Siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah tidak diketahui. Saat semua orang di zona inti berdiskusi tentang Chu Feng, dia dibawa ke istana lama oleh Suge Liuyun. Guru, terima kasih telah menyelamatkan saya. Chu Feng memberi hormat kepada Suge Liuyun. Jangan panggil aku guru dulu. Seberapa banyak yang kau pahami dari buku yang kuberikan padamu? Nada bicara Suge Liuyun tiba-tiba berubah dingin, seolah-olah kelembutan sebelumnya tidak pernah ada. Perasaan itu seolah-olah jika Chu Feng tidak memenuhi persyaratannya, dia benar-benar akan membunuh Chu Feng. Namun, bagaimana mungkin Chu Feng yang sudah percaya diri akan takut dengan permintaan Suge Liuyun? Dengan sebuah pikiran, gas mengalir dan formasi roh yang mengelilingi dirinya dan Suge Liuyun muncul. Setelah melakukan itu, Chu Feng tersenyum dan berkata, "Guru, lihatlah aku. Bagaimana pemahaman muridmu?"